Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat Minggu 28 Desember 2025. Pelajaran yang pertama di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Paulus terpenjara karena Yesus Kristus. Surat Filipi dan Kolose disebut sebagai surat-surat dari penjara karena ditulis ketika Paulus berada di penjara. Surat lainnya adalah Efesus dan Filemon. Sebagian besar penafsir berpendapat bahwa surat-surat ini ditulis ketika Paulus berada di Roma, sekitar tahun 60-62 Masehi. Bacalah Efesus 3 ayat 1 dan Filemon 1. Apakah makna penting dari cara Paulus melukiskan pemenjaraannya? Efesus 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Filemon 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil, tetapi tanpa persetujuan-Mu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus,
dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Paulus telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Yesus Kristus. Jika pelayanan itu termasuk menjadi seorang tahanan, ia sudah siap. Paulus menggambarkan dirinya sebagai utusan yang dipenjarakan. Ia telah melakukan perjalanan misionaris, membangun gereja-gereja, dan melatih para pekerja bagi Tuhan. Ia mungkin bertanya, mengapa saya di sini ketika saya dapat melakukan lebih banyak tanpa belenggu ini? Paulus juga dipenjara kemudian ketika ia menulis surat 2 Timotius. Jadi setidaknya ada 5 kitab perjanjian baru yang ditulis ketika ia berada di penjara. Dalam surat-surat dari penjara, Paulus tidak pernah menyebutkan secara pasti di mana ia dipenjarakan. Karena itu, beberapa orang menduga bahwa ia berada di Efesus atau Kaisarea. Namun, tidak ada bukti Alkitabiah yang menunjukkan bahwa Paulus pernah dipenjarakan di Efesus. Kaisarea kelihatannya sebagai kemungkinan yang lebih masuk akal. Namun, saat itu tidak ada ancaman yang nyata terhadap nyawa Paulus, akan tetapi ancaman itu jelas pada saat kitab Filipi ditulis. Surat ini memberikan beberapa petunjuk lain mengenai di mana Paulus berada saat dipenjarakan. Pertama, ada penyebutan tentang praetorium. Istilah ini merujuk pada kediaman resmi seorang gubernur provinsi seperti yang ada di Yerusalem, tempat Yesus diadili oleh Pilatus, dan di Kaisarea, tempat Paulus dipenjarakan. Namun, Paulus dengan jelas menggunakan istilah ini bukan untuk merujuk sebuah tempat, melainkan kepada orang-orang. Ia mengatakan bahwa seluruh pengawal istana menjadi akrab dengan Injil. Di Roma, mereka adalah tentara elit, sekitar 14.000 orang, yang bertugas melindungi kaisar dan menjaga para tahanannya. Kedua, Paulus juga menyampaikan salam dari orang-orang percaya di istana kaisar. Ini menunjukkan bahwa Paulus adalah seorang tahanan di Roma dan berhubungan dengan orang-orang yang bekerja di istana kekaisaran. Bagaimanakah kita belajar untuk mengambil hikmah dari situasi sulit apapun yang sedang kita hadapi? Mengapa hal itu tidak selalu mudah dilakukan? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang Engkau telah berikan kepada kami, di mana pelajaran tentang bagaimana Engkau telah menuntun Paulus walaupun dalam situasi yang terpenjara. Paulus dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang hingga sampai pada saat ini, hingga sampai kami di zaman ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini, kiranya ini dapat terus menguatkan kami, bahwa kami akan dapat
Engkau tuntun untuk terus menjadi berkat kepada siapapun di sekitar kami. Walaupun kami berada di situasi yang bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kami tahu Engkau akan terus menuntun kami dan menuntun kami melalui Roh-Mu yang suci. Terima kasih ya Tuhan untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 28 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.